Saya Said Abdullah. Selamat datang di catatan kedaulatan pangan. Bagian ini akan lebih serius, penuh makna dan fakta tentang pertanian dan pangan di Indonesia. Saya host catatan kedaulatan pangan. Saya Said Abdullah. Di podcast ini kami, karena nanti akan ada temannya, nggak cuma saya tentu saja, ya, kita akan banyak bicara soal dunia, fakta, situasi, kondisi soal pangan dan pertanian, terutama yang ada di Indonesia tentu saja. Acara podcast ini merupakan bagian dari Orkes, itu obrolan via podcast. Kalau di Orkes segmen yang lain itu lebih lebih ringan. Di catatan kedaulatan pangan ini kita akan membahas seputar isu pertanian dan pangan lebih serius. Mudah-mudahan sobat pangan semua bisa mengikuti walaupun serius, ya. Dan tentu saja obrolan kali ini seperti saya bilang tadi, kami, karena saya nggak sendiri. Saya ditemani oleh teman kita. Ini sebenarnya bukan teman juga, udah sahabat lama gitu ya. Dan tiap hari sebenarnya ketemu juga. Ya, saya akan selalu ditemani oleh Mas David. Selamat pagi Mas David. Pagi Aye, pagi teman-teman semuanya. Iya, nah sobat pangan, saya akan ngobrol dengan Mas David ya pagi ini, mudah-mudahan bisa mengikuti terus obrolan kita dan ada manfaatnya tentu saja. Mas David, apa yang seminggu ini ngapain Mas? Di rumah atau? Lebih banyak di rumah, ya? Kerja di rumah. Nah, situasinya kan masih masih seperti saat ini kan ya. Jadi kita lebih banyak di rumah, kerja di rumah. Jadi nggak kemana-mana produktif, tapi tetap di rumah. Nggak kemana-mana nih ya? Belum kemana-mana. Ya. Gimana? Kamu sendiri gimana? Sama Mas, di rumah. Jadi saya jadi orang rumahan ya. Orang rumahan, kita semua orang rumahan. Kalau dulu ada istilah itu Mas, ada orang kantoran kan. Ya. Nah, sekarang itu ada istilah baru, orang rumahan. Orang rumahan. Dan dominan orang itu sekarang di rumah. Nah, tapi bedanya mungkin kita dengan kalau kita kerja bisa di rumah gitu. Tapi kalau teman-teman petani nggak bisa, Mas. Ya kalau di rumah ya tidak bisa makan. Itu dia, Mas. Nah, ngomong petani, Mas David, saya minggu-minggu kemarin tuh berkontak ria lah karena bosan kan di rumah kerja, terus habis itu saya cekin satu-satu teman-teman gitu ya. Termasuk teman-teman petani yang kalau Mas David udah ingat teman-teman kita di Karawang, di Subang, Kang Karmo, Kang Ratam, terus Kang Dedi, banyak banget semuanya. Gimana? Terus terakhir kan yang di Indramayu juga tuh teman-teman, siapa Kang Dul dan teman-teman ya, Kang Miskat gitu. Nah, saya kontak lah Pak Haji Mas Roni. Pak itu dia Haji Mas Roni termasuk di Indramayu. Apa kabar Pak Haji? Ini ada sobat pangan, saya lagi ngomongin Mas David tuh teman-teman lama banget, teman-teman petani. Tahun berapa Mas ya kita ngobrol sama mereka? Kalau aku lebih lama. Mas David tahun 98 udah. 98 ya? Udah pendampingan lapangan. Itu dia. Dan saya baru ikut belajar sama beliau itu di awal-awal 2000 Mas ya. Tapi yang menarik begini, karena silaturahmi kan terus terbangun, jadi setiap mereka ada kesulitan, mereka ada serangan hama, itu selalu update ya, selalu berkomunikasi. Itu dia Mas. Saya jadi kemarin saya mau cerita nih. Saya cerita kemarin, jadi saya kontak Kang Karmo, teman-teman itu ya, sampai ke teman-teman Indramayu. Saya tanya lagi apa sekarang gitu. Nah, saya goda ini lagi kerja jadi orang rumahan atau enggak? Dia ketawa gitu kan. Ya nggak bisa lah Mas. Ini justru minggu-minggu 2 minggu ke depan ini dan sekarang udah mulai juga katanya. Itu mereka sedang masuk masa panen Mas. Di musim gadu, musim kedua. Musim gadu. Nah, saya tanya juga itu gimana kondisi padi segala macam. Dari sisi kondisi padinya bagus Mas. Relatif bagus, nggak ada serangan hama yang secara umum ya, walaupun ada spot-spot memang katanya yang ada beberapa serangan, tapi itu nggak banyak ya. Relatif bagus gitu. Nah, saya bilang seneng dong gitu, mau panen kan biasa kalau tapi tahu lah kalau di Karawang mau panen itu, waduh, udah kebayang kan nanti bisa nyunatin anak, bisa nanggap apa kalau di Indramayu nyunatin anak pakai apa itu yang di Mas topeng apa gitu kan. Nah, tapi enggak juga, saya tanya. Justru kalau teman-teman bilang, Mas saya lagi cemas, saya agak juga, kok bisa mau panen kok cemas gitu loh. Nah, rupanya Mas, saya tanya kenapa cemasnya, mereka agak trauma Mas. Kalau masih ingat Mas David ya, dia bilang gini,
Mas, ingat nggak bulan April kemarin yang musim tanam satu? Jadi mereka tuh terpukul banget, Mas. Ingat nggak di April ada apa? Isu impor. Jadi mereka khawatir, wah jangan-jangan yang dibilang Pak Presiden yang April ditunda jadi sekarang gitu loh. Nah ini ada kekhawatiran kayak gitu, Mas. Tapi ngomong-ngomong soal impor, sebenarnya kan situasi ini kan nggak baru juga kan sebenarnya bagi petani. Kalau Mas David masih ingat tahun 97-98 tuh gimana situasinya, sama nggak? Berubah nggak? Dari dulu sampai sekarang itu selalu menjadi soal ya kalau di petani ya, karena kan petani itu sensitif kan. Kalau soal harga itu soal sensitif karena mereka sudah sekian bulan gitu ya, 4-5 bulan itu menanam kan harapannya tentu mendapatkan hasil yang baik ya dari sisi harga, dari sisi pendapatan. Tetapi seringkali ketika kemudian pemerintah mengumumkan rencana impor atau di koran-koran, kalau dulu koran-koran ya ada perdebatan kaitannya dengan impor, itu harga di lapangan itu sudah langsung jatuh, sudah langsung tidak sesuai harapan. Jadi pasar langsung bereaksi. Itu sih langsung bereaksi. Jadi gini, kalau harga di tingkat pasar itu jatuh karena isu impor dan itu transmisinya ke petani itu cepet ya. Jadi tapi nggak ada tapi sih. Sore itu. Tetapi kalau harganya petani naik itu transmisinya rendah gitu. Jadi ini yang apa yang sering terjadi, dan masalah ini bukan masalah baru. Bukan masalah baru. Ya. Pengalaman di lapangan selama ini ya udah bertahun-tahun, hampir 15 tahun lah di isu ini gitu. Saya tadinya mau gitu juga ke Kang Karmo. Saya bilang atau ke Kang Dul, Kang kan udah biasa gitu kan, tapi nggak enak hati saya. Ya oke lah. Tapi Mas tadi menarik juga, itu anomali ya. Kalau isu impor cepet banget nurunin harga. Tapi kalau harga naik lambat banget ke petani. Langsung operasi pasar pemerintah supaya harganya turun. Aduh. Iya. Pemerintah langsung nurunin operasi pasar supaya harganya turun. Nah, itu yang walaupun petaninya jadi bejut-bejut juga tuh, sama kayak ketika impor. Iya. Jadi ya obrolan yang semacam ini kan obrolan yang terus kita ulang-ulang ya. Karena memang situasinya juga enggak banyak berubah. Iya. Nah, kalau tadi teman-teman kita ya di lapangan merasa cemas, ya saya bisa memaklumi karena memang janjinya kan tidak sekarang, bukan tidak impor kan. Iya, bisa besok, bisa lusa. Bisa lusa gitu. Nah, itu juga menimbulkan ketidakpastian lah. Mas, sebenarnya ini kan isu lama, kayak kaset kalau istilah dulu ya. Kaset lama sih berulang gitu loh. Kan jadi aneh gitu loh. Kalau dari tahun 90-an sampai sekarang isu importasi ini jadi sesuatu yang memukul petani, dan kita tahu petani kan sesungguhnya the real heroes kan, apalagi pada masa pandemi mereka yang banting tulang terus bekerja, kita yang di kota, saya atau Mas David gitu tinggal menikmati kalau punya uang, kita tinggal beli nggak tahu apa-apa gitu. Dan sementara mereka bertaruh banyak hal gitu, bisa juga kena virus kan ketika dia kerja di sawah dan seterusnya. Tapi kalau ini berulang, dan saya mesti jadi mikir, yang salah di mana? Apa yang salah? Kok kayak kita nggak belajar gitu, Mas? Kalau cuma sekali kita mungkin masih wajar, masih baru sekali, belum tahu nih kayak virus sekarang ya. Ya semua juga kolaps karena baru sekali. Tapi kalau impor tiap dari periode zaman baheula sampai sekarang ada, itu kan ada sesuatu yang aneh gitu. Sebenarnya Mas David melihatnya gimana? Ada yang salahnya di mana gitu? Ya, yang paling salah itu adalah hal ini dianggap sepele gitu. Jadi petani itu tangguh ya. Saya itu kagum ya. Ketangguhannya itu termasuk selain mereka berbudidaya gitu ya, resikonya tinggi. Tapi di sisi lain tangguh menghadapi situasi yang ketidakpastian, harganya jatuh, bangkit lagi. Dan kalau mereka berhasil, yang didapat hanya ucapan terima kasih gitu loh. Atau jangan-jangan enggak juga kadang-kadang. Kadang-kadang enggak juga gitu. Jadi ada ketangguhan di sisi itu. Nah, kalau saya tadi ditanya salahnya di mana, menurut saya masalah ini dianggap sepele. Menurut saya malah nanti toh namanya nanti kan harga itu kadang-kadang juga tinggi. Dianggap menjadi bukan hal yang serius, bukan hal yang serius gitu. Tapi kalau beda ya apa yang dibicarakan dengan realitasnya itu. Kalau serius, hal ini kan sudah ditangani. Iya. Tapi kan nggak bisa, Mas, kalau ini kenyataan bahwa
kita tahu bareng lah. Importasi itu bukan problemnya adalah bahwa kemudian orang bisa mengakses karena pangannya ada gitu ya. Nggak hanya cuma itu soal ketersediaan, tapi soal kehidupan ya Mas. Jadi kita ngomong soal teman-teman yang cemas, yang kemarin saya tanya kalau ini yang kemarin ya April ya, itu kan harga jatuh sampai ada yang 3.200 loh Mas. Dari bayangkan APP itu 4243 ya, itu sampai 3.000, hampir 1.000-an kan selisihnya. Nah itu kan soal hidup ya, bukan soal sekedar ini hal yang biasa gitu loh. Mungkin bagi pengambil kebijakan, ini kan besok juga naik gitu. Oh, enggak gitu loh. Ini soal apa seriusan gitu loh, soal hidup orang gitu loh. Dan sayangnya kan bukan sayang juga. Faktanya bahwa mayoritas masyarakat Indonesia itu petani gitu loh maksud saya. Ini kan kalau cuma seorang aja nggak boleh dalam perspektif HAM kan. Ada orang yang kelaparan atau mati aja pelanggaran tuh. Ini apalagi taruh misalnya 55% penduduk Indonesia petani. Ada sekitar 18 jutaan yang petani padi atau 14 gitu, sampai 18 lah. Itu kan jumlah banyak gitu loh. Ini nggak main-main juga gitu. Nah, kalau tadi Mas David melihat bahwa ini kayak dianggap sepele gitu. Saya kok jadi berpikir juga kan harusnya kalau itu berulang ya, repeatable gitu berulang-ulang, harusnya ada proses belajar. Selain tadi soal kan kalau pembiaran itu seolah-olah ada ya dia memang nggak punya political will yang soal itu gitu. Nah, ini yang lain harusnya kan belajar Mas. Sebenarnya kita nggak belajar pemerintah ini atau kita semua negara ini nggak belajar atau memang tadi beneran nggak punya sense ini soal hidup orang gitu. Kalau nggak belajar saya kira enggak orangnya pintar-pintar ya. Iya. Paham lah. Iya. Orangnya pada pintar-pintar nggak mungkin menjadi pengambil kebijakan atau kemudian aparatur negara atau NGO yang kalau kemudian tidak pintar, tidak bisa belajar. Problemnya adalah gini, kalau yang saya bilang tidak serius dan dianggap sepele itu tidak menempatkan ini menjadi sesuatu yang urgent untuk ditangani, untuk ditata, gitu ya, untuk dikelola dengan baik agar suara-suara masyarakat, kan suara-suara ini terus ada, suara-suara masyarakat ini ditangkap aspirasinya sebagai sebuah sinyal bahwa perlu pembenahan dari kelola pangan kita, utamanya tata kelola yang berkaitan dengan nasib orang banyak nih, hajat hidup yang mayoritas itu orang banyak. Nah, kalau ada kemauan juga arah sana menempatkan ini menjadi yang penting, tentu saja resiko-resiko itu kan dimitigasi. Gimana ya agar Pak Mas Roni sana harganya jatuh? Karena gimana ya agar Kang Karmo itu kalau jual padinya enggak ini. Kalau butuh pupuk, pupuknya tersedia. Kalau butuh informasi apapun, dia terlayani. Kan begitu semangatnya. Nah, semangat itu enggak ada. Ya karena apa? Karena memang pandangan terhadap tata kelola itu hanya sebatas pada urusan ekonomi ini, stabilitas pasokan dan harga. Jadi soal cerita tata kelola kita itu kan gini ya. Kalau kurang bisa ngimpor, kan gitu kan? Itu kan neraca. Makanya kalau kurang bisa ngimpor. Yang kedua, kalau harganya harga pangan tinggi, nanti itu bisa bikin inflasi, sehingga harus operasi pasar. Harganya biar turun, stabil. Turun. Kan ini kan ekonomi sebagai panglima gitu ya. Kemudian mengesampingkan dimensi-dimensi sosial tadi. Bahkan kalau ngomong pangan kan ngomong kebudayaan seharusnya, dimensi-dimensi keragaman Indonesia. Semuanya begitu dan selama ini tata kelola kita ya memang masih sejauh itu. Ya. So kalau begitu nih, ini ada satu hal yang penting saya kira belajar dari teman-teman ya, situasi yang dihadapi sekarang oleh teman-teman di kampung, di desa ya, di Karawang dan seterusnya, bahwa political will-nya tidak cukup kuat, itu satu hal gitu ya. Yang kedua, Mas David ngelihat juga ada yang keliru juga ketika political-nya nggak cukup kuat kan ditunjukkan oleh turunannya adalah tata kelolanya nggak ada gitu, kira-kira nggak cukup bagus ya, kira-kira begitu. Nah, ini saya jadi kepikir Mas, ketika nggak cuman kemarin ya, April, semua lah saya kira kasus-kasus impor yang bawang putih lah, daging lah, yang ditangani sampai ke KPK segala macam itu kan, semua itu berangkat dari situasi yang itu menurut Mas David tadi ya, tata kelola jangan-jangan kayak begitu ya. Kita lihat misalnya yang April Mas kemarin, perang
di antara pemerintah kan jadi perang, tanda kutip ya. Iya nggak? Kalau Mas David masih ingat, kalau nggak salah ya, atau Kemendak itu state bahwa kita akan impor 1 juta di bulan April ketika akan panen raya gitu. Nah ini di counter kan sama Kementan. Kementan ngomong enggak usah impor gitu. Produksi kita cukup. Ngapain impor gitu. Nah itu diperkuat juga sama Bulog kan. Ke Bulog berkali-kali tuh statement cadangan pangan kita cukup. Bahkan sisa yang impor tahun lalu aja masih ada gitu kan. Nah kayak gitu tuh kan itu yang disebut Mas David atau tata kelola itu sebenarnya di konteks pangan ya, tata kelola pangan kita nggak cuma sekedar tadi fenomena bahwa terjadi perang data yang nggak sinkron segala macam, atau gimana Mas? Ya itu indikasi bahwa tata kelola kita masih belum baik, bahkan dikatakan buruk ya. Artinya kalau kita ngelihat sebetulnya kan kalau kemudian ada tadi isunya adalah perbedaan data gitu ya. Jadi data atau statistik itu dipakai untuk perang ya antara institusi dalam urusan impor ya. Yang satu itu sebenarnya inginnya stabilitas harga. Jadi sumbernya dari mana nggak masalah. Sehingga impor adalah satu pilihan untuk menjaga itu agar konsumsi terjamin lah kira-kira, terutama menjelang hari besar atau apa gitu ya yang berkaitan dengan itu. Sementara di Kementan itu ukuran kinerjanya itu produksi, sehingga dia tidak mau bahwa impor itu celah gitu bagi Kementan kan. Gagal gitu. Ya. Sehingga aku sudah bekerja kok di wilayah ini, sehingga dia menyatakan cukup. Kemudian di Bulog stok kami itu masih ada sekian juta ton, kenapa harus impor itu nggak perlu. Nah ini kan institusi di dalam tata kelola itu menggunakan indikatornya masing-masing untuk berbeda. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya indikator makronya dalam tata kelola itu apa gitu loh. Yang jadi common sense. Yang jadi sama-sama. Jadi ini satu ya, ini indikasi. Yang kedua, kalau kita ngomong governance, tata kelola itu kan governance ya. Food system governance kita itu kan tidak hanya sekedar persoalan-persoalan dimensi ekonomi, itu satu hal ya. Bayangin itu hanya satu hal loh, soal impor itu kecil, itu instrumen saja gitu. Refraksi harga HPP itu kan sebenarnya harga pembelian pemerintah maksud saya itu hanya satu bagian, satu dimensi saja. Stok itu satu dimensi saja. Tapi dalam tata kelola selain berkaitan dengan hal yang instrumental gitu secara ekonomi, itu juga berkaitan dengan kalau ngomong governance itu tentang partisipasi. Tentang relasi antar institusi atau institutional arrangement. Itu ada juga kaitannya dengan akuntabilitas dan transparansi. Itu kan prinsip-prinsip governance kan. Ada juga soal etik. Bahkan ada juga soal etik loh dalam governance. Ada soal partisipasi dan sebagainya. Misalnya kalau kita pakai ukuran etik dalam konteks governance, apa etis? Kemudian ketika kita impor, ketika petani lagi panen, itu kan ada dimensi etik di situ gitu. Ibaratnya begini loh, nggak tahu terima kasih lah, itu kan etik gitu. atau gimana? Udah dibantuin, itu soal etika gitu. Udah dibantuin itu di situ juga ada dimensi akuntabilitas, itu bagaimana keputusan diputuskan, siapa yang memutuskan, terus bagaimana itu prosesnya gimana juga gitu ya. Datanya akuntabel nggak gitu. Ada juga soal partisipasi, siapa yang terlibat, petaninya terlibat nggak dalam pengambilan keputusan itu ya. Representasi petani terlibat nggak, itu soal. Nah governance itu juga rule and law gitu loh. Itu semuanya ada di namanya governance itu norm, etis, participation, rule of law gitu. Itu ada. Nah, sekarang kan governance kita hanya sebatas pada instrumentasi ekonomi itu gitu loh. Sehingga kalau itu perspektifnya ya nggak heran gitu kan. Kalau kejadiannya selalu berulang dan kemudian tata kelolanya ya terindikasi tidak bagus karena tidak solid ya. Institusi justru saling bertentangan. Ini menarik Mas, ternyata kalau begitu kan problem mendasarnya justru ada di situ ya, bahwa saya mau lihat satu hal, bahwa kemudian ketika governance dipandang hanya sebagai bagian kecil yang sekarang diomongin soal economic aspek doang kan, soal stabilisasi harga segala macam gitu. Ada barang bisa diakses, bisa dibeli gitu kan. Padahal tadi Mas David bilang beyond itu ada banyak banget, sampai yang paling tinggi banget kalau itu makom gitu ya. Makom Mas David bilang governance itu makom paling tertinggi adalah ethical, soal etik kan.
Itu yang akan harusnya jadi dalam banget kan. Jadi pemandu ini kebijakan kepatutan ini. dan kepantasan. Itu loh saya. Ini etis enggak sih gitu. Ternyata begitu ya. Jadi ada juga tadi soal accountability, transparansi, dan yang berikut soal partisipasi ya. Selain laws, kemudian hubungan antar lembaga dan seterusnya. Nah, saya jadi mikir gini Mas, kalau kemudian perspektif cara ngelihatnya bahwa tata kelola pangan kita itu harusnya ideal sampai ke yang tadi banyak aspek itu sampai ke ethical gitu. Nah, problemnya kan sekarang kayaknya nggak ini ya, kita nggak maju-maju ya. Mungkin masa sih mereka nggak tahu kalau pengambil kebijakan nggak tahu kalau dimensi tata kelola itu sampai ke yang Mas David sampaikan gitu. Ya, konsep ini kan berkaitan dengan konsep tata kelolanya yang dianut oleh pemerintah. Jadi itu bukan sesuatu yang urusannya dengan ideal nggak ideal ya. Tapi kalau itu disebut sebagai governance, good governance, tata kelola yang baik, maka prinsip-prinsip itu ada. Itu prinsip gitu. Harusnya itu diambil, dipakai, diterapkan dalam kebijakan. Bagaimana kita menata sistem pangan kita yang banyak aktor, banyak institusi yang terlibat, tidak hanya pemerintah tapi sektor swasta segala macamnya. Itu dalam sebuah institutional arrangement yang berdasarkan prinsip-prinsip tadi. Nah, kalau prinsip-prinsip itu tidak ada atau bahkan tidak dianggap menjadi sesuatu yang penting, tadi saya bilang kan, tidak dianggap sesuatu yang serius, maka yang terjadi adalah urusan-urusan yang bersifat instrumental itu tadi. Nah, tapi dampaknya dari patuhan terhadap prinsip tata kelola itu ke petani loh, gitu loh. Begitu ini fondasi persoalannya itu di sini. Gitu. Nah, sementara kita selalu berbicara jangan impor, ya toh, atau ayo impor, kan ada juga orang yang mendukung kelompok-kelompok yang kan kepentingannya keuntungan kan kepentingannya ada di situ. Ya. Padahal urusannya adalah urusan pembenahan dari tata kelola pangan ini yang kemudian bisa lebih, kalau outcome-nya lebih jauh lagi ya lebih adil bagi petani, lebih resilient pertanian kita, lebih sustainable, gitu loh. Ini yang enggak. Mas David, saya jadi kepikir begini. Ada pertanyaan begini. Apakah tata kelola pangan itu harus melekat, kalau gini ngomongin soal pangan, apakah harus tata kelola itu tercermin di satu lembaga? Kalau saya nangkep secara implisit kan Mas David ngomong tata kelola itu nggak ngomongin soal lembaga gitu, tapi ngomong prinsip-prinsipnya kan. Dalam konteks pangan. Pangan ya, maksudnya dalam konteks pangan. Nah, kalau begitu kan harusnya ini ngomong ideal. Harusnya Kementan juga menerapkan prinsip good governance juga kan, Kemendak juga. Tapi kalau kepentingannya berbeda Mas, kan satu KPI-nya apa? KPI itu apa Mas? Bahasa sederhananya. Indikator keberhasilannya Kementan ya memang produksi gitu loh Mas. Tapi kan gini ya, kan ada undang-undang pangan. Nah, ini saya mau nyambung ke situ. Undang-undang pangan itu sebetulnya memuat itu. Harusnya jadi panduan bagi semuanya gitu loh. Jadi undang-undang pangan itu kan ngomong soal visi, di situ ada kedaulatan pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan, bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan secara sustainable, memenuhi self-sufficiency dan segala macam kan, dan juga dijelaskan itu sudah lengkap. Mandiri, tahan, berdaulat. Ya. Nah, dari undang-undang lalu diterjemahkan dalam institutional arrangement. Nah, ini wilayahnya wilayah pemerintah. Bagaimana pemerintah menjadi pihak yang mengorkestrasi itu apa ya? Mengatur iramanya sama gitu ya. Yang kemudian berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik kan gitu ya. Nah, kemampuan orkestrasi pemerintah inilah yang kemudian mencerminkan apakah tata kelola itu baik atau tidak. Kinerjanya di situ. Bukan soal semata-mata ekspor impor, bukan soal semata-mata itu iya secara substantif ya, tetapi kita sedang ngomong bahwa bagaimana pembenahan dari sisi orkestrasi, policy, hubungan pusat dan daerah, hubungan kemitraan antar sektor gitu. Ini orkestrasinya bagaimana? Kalau kita tidak yang selama ini kita nggak banyak sentuh ya gitu, diskusi kaitannya dengan governance. Artinya kalau mau menyelesaikan problem satu importasi segala macam, sebenarnya ada PR besar kita yang harus diberesin atau dijawab duluan itu soal tata kelola kan? Betul. Kira-kira gitu. Betul. Nah,
Mas David nyambung ke situ beberapa Ibarat gini loh ya, Ah. kamu tuh gini, kan selama ini ramenya kalau pas ngimpor, itu sama orang kayak gini, kalau kamu punya rumah, kamu kemalingan, baru kamu kejar-kejar malingnya, kemalingan lagi kamu kejar-kejar malingnya. Kalau nggak ada maling ya diem aja. Kalau nggak ada maling ya diem aja. Kamu tidak pernah lihat apakah rumahku itu pagernya baik atau enggak, kuncinya rapi apa enggak, kuncinya rapi apa enggak, di jendelanya dipasang teralis apa enggak. Nah, sebenarnya tata kelola itu memberi benteng-benteng itu, rule of the law, apa aturan main, norma yang dianut, ayo gitu loh, para pihak gitu. Supaya jangan bukan ngejar-ngejar maling gitu. Supaya jangan sampai ada maling. Nah, kalau gitu malingnya kan nggak masuk. Ya. Oke. Kecuali kalau malingnya udah dalam rumah, Mas. Nah, itu problem yang lain. Tapi setidaknya kalau kan harusnya kalau ilustrasi Mas David tadi kan berarti kan selain pagar ada CCTV di dalam rumah juga. Betul, ya supaya tahu siapa. Supaya kita bisa tahu dan itu namanya data kan. Ya persis. Data itu betul. Itu sebagai ininya. Hal yang sama bukan datanya masing-masing. Mas nyambung ke tadi soal undang-undang pangan. Terus ini tata kelola yang masih lemah. Kan dulu ya di undang-undang pangan ada pasal saya lupa ya 100 berapa atau 90-an. Saya lupa tepatnya, tapi kan ada mandat bahwa harus ada badan pangan yang kalau dalam perspektif sempitnya supaya tata kelolanya lebih baik, katanya begitu tuh. Nah kan jadi seolah-olah tata kelola itu dimaknai sebagai harus ada dimaknai sebagai lembaga gitu loh, Mas. Nah berapa hari yang lalu itu kan baru keluar tuh 3 atau 4 hari yang lalu ya. Ya saya lupa Jumat kalau salah. Yang badan pangan. Pak Jokowi kan ngeluarin Perpres tuh yang 66 2021 sebagai mandat dari yang undang-undang pangan yang harusnya 3 tahun setelah diundangkan ya 2012 berarti harusnya 15 atau 16 telat banget ya. Itu gimana Mas David melihat lahirnya Perpres ini yang kemudian itu jadi cantolan, berarti kan ini sekarang proses pembentukan Badan Pangan Nasional nih dengan segala hiruk pikuk yang ada di pasal-pasalnya. Ada harapan nggak Mas sebenarnya tadi ngomong tata kelola itu kemudian bisa diterjemahkan di sini? Ya harapan itu saya sudah lama. Karena apa? Karena undang-undang pangan itu hanya operasional ketika kemudian ada satu badan yang kemudian menangani urusan pangan dan mampu mengelola atau mendorong terwujudnya governance pangan yang lebih baik. Gitu. Dan sebetulnya badan ini punya amanat yang besar kalau dilihat dari undang-undangnya kan. Di situ ada tujuan-tujuan kedaulatan pangan, di situ ada tujuan-tujuan kemandirian pangan, ketahanan pangan, hubungannya dengan gizi dan segala macamnya. Gitu toh. Tetapi ketika kemudian dilakukan ini, kita harus cek nih apakah badan pangan dalam konstruksi Perpres yang berdasarkan Perpres yang sekarang ini betul-betul menjadi agen gitu ya untuk memfasilitasi agar governance kita menjadi lebih baik ataukah tidak, malah sebaliknya ataukah menjadi instrumen lagi ya toh. Badan pangan hanya menjadi alat untuk pengendalian pasokan dan harga, stabilitas harga, pengendalian pasokan dan sebagainya. Jadi instrumen ekonomi badan ini. Nah, ini. Padahal tadi Mas David tadi kita ngobrol sebelum ini bilang bahwa kita governance-nya nggak bagus-bagus amat tuh karena instrumennya di ekonomi dan market soal pangan sendiri. Nah, kalau begitu keberadaan pangan ini badan pangan ya, itu kayaknya harus lebih dilihatin lebih jauh nih Mas ya. Saya sudah baca Perpresnya. Gimana Mas David? Mungkin perlu dibahas khusus ya. Nah, oke. Kalau soal itu. Ya. Tapi kesan saya gini, pertama dari sisi ruang lingkupnya itu terlalu sempit ya, karena mengatur 9 bahan pokok saja. Kemudian yang kedua dari sisi kewenangan itu lebih banyak sebenarnya yang dominan adalah sebagai instrumen ekonomi untuk pengendalian pasokan dan harga pangan. Ditambah dengan implementor kebijakan pemerintah yang selama ini digerakkan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementan dengan penambahan isu-isu kaitannya dengan keamanan pangan dan gizi. Itu saja. Jadi ya, artinya dia ruang lingkupnya itu terbatas. Baik dari sisi komoditas. Kemudian dari sisi fungsi-fungsinya juga saya lihat lebih banyak fungsi itu kalau lihat dari strukturnya itu pembagiannya berdasarkan bidang. Bidang yang ditangani bukan fungsi. Karena fungsi itu kan beda ya. Bidang itu bidang
penanganan kerawanan pangan, bidang stabilitas, ketersediaan, bidang keamanan. Nah, itu kan bidang. Kalau fungsi itu kemitraan, gitu loh. Terus kemudian pemberdayaan masyarakat atau komunikasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. Atau fungsi-fungsi yang kaitannya dengan ya oke lah, pengendalian stabilitas gitu. Fungsi-fungsi kaitannya dengan misalnya pengembangan diversifikasi pangan lokal. Sehingga indikator kinerjanya jadi jelas. Jumlah kemitraannya berapa kan gitu. Sejauh mana outreach-nya, jangkauannya gitu kan jelas. Kalau ini kan bidang. Jadi nanti akan bias lagi tuh. Jadi misalnya jumlah upaya-upaya untuk menangani itu semacam jadi badan implementor kebijakan pemerintah dan instrumen saja, tidak mencakup atau tidak mencakup secara utuh bagaimana sistem pangan itu ditransformasi ke depan kan. Kita kan sekarang ngomong transformasi sistem pangan nih sebagai negara kepulauan, desentralisasi, regionalisasi. Jadi ini enggak. Pasal mengenai hubungan antara badan ini dengan daerah aja kan juga enggak ada. Enggak jelas juga, gantung ya gimana. Jadi menurut saya dari sisi posisi kuat, karena presiden langsung di bawah presiden ya, presiden, dan itu kita apresiasi. Tapi dari sisi substansi, ruang lingkup maupun fungsi itu terlalu kecil, gitu. terlalu kerdil, terlalu sempit. Tapi ada juga Mas yang mengatakan bahwa ini hubungannya dengan obrolan awal kita tadi soal impor. Dengan adanya Badan Pangan ini, persoalan-persoalan impor jadi akan lebih terkendali. Karena kan ada tugas, kalau nggak keliru ada di pasal 3 atau berapa itu ya, atau pasal 20 saya lupa deh. Itu ada ngomong soal bahwa importasi diputuskan oleh si badan ini. Gitu. Oke, artinya dari itu kan efisiensi logikanya. Jadi efisiensi dan efektivitas dalam decision making. Iya, kalau itu. Tapi tidak bisa tadi menurut Mas David kan secara implisit berkatakan bahwa belum merepresentasikan nilai-nilai atau prinsip dasar yang di governance yang kita bahas tadi ya. Secara keseluruhan itu. Dan kemudian kenapa keseluruhan? Karena saya baca undang-undangnya perintahnya gitu loh. Dari undang-undang pangan kita ngomong kedaulatan, kita ngomong kemandirian, ketahanan, kita ngomong penyelenggaraan pangan, hubungan pusat daerah dan segala macam. Tapi badan ini kemudian hadir hanya itu, gitu loh. Sebenarnya disayangkan momentum ini kan, jadi kalau masih ada waktu sih pengennya ini diperluas, gitu ya. Peran-peran dan fungsinya diperluas dan menjadi badan dengan melihat konteks tantangan sekarang. Bahwa kita sedang melakukan transformasi sistem pangan, kita mau ngomong tidak hanya daratan tapi juga pangan dari laut. Dari laut, ya. Dan selama ini ditinggalkan ya. Selama ini ditinggalkan. Kita juga ngomong tentang bagaimana pangan lokal. Soal diversify, itu diversifikasi. Si pangan lokal itu nggak ada loh. Padahal kalau ingat ya Mas di menimbang atau mengingat itu ada PP yang soal keanekaragaman pangan itu jadi aneh juga sih. Jadi maknanya luas tapi tiba-tiba jadi 9 gitu. Pangan dan gizi ya. Lebih lengkap lagi. Nah, apalagi kita ngomong aspek kedaulatan kan jauh. Nah, menurut saya ya nanti kita perlu bahas ini sendiri dari sisi badannya, tapi dari sisi tata kelola bagi saya adanya Badan Pangan ini dari sisi posisi kuat di bawah langsung presiden, kita berharap bisa membenahi lah sebagian kecil dari persoalan-persoalan yang selama ini ada gitu ya, terutama kaitannya dengan urusan yang berkaitannya dengan neraca pangan dan seterusnya, tetapi bahwa ini menjadi sarana untuk menginovasi tata kelola kita dalam rangka transformasi sistem pangan kayaknya masih jauh. Masih jauh ya. Oke. Ya, Sobat Pangan ini banget sih, saya dari tadi mikir yang Kang Karmo, Pak Jumasroni, Kang Dul, Indramo, tiba-tiba loncat, ada Badan Pangan gitu. Jadi kan jadi mikir gini, saya ya Mas David ya, tadi kalau Mas David bilang sebagian mungkin bisa terjawab dengan badan ini. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip dasar di tata kelola kayaknya masih jauh gitu ya. Nah saya jadi mikir, itu terus sampai kapan teman-teman itu selesai kekhawatirannya gitu kalau kemudian ternyata yang kita idam-idamkan dulu ya ketika undang-undang pangan kita dorong lahir mandat bikin badan gitu, tiba-tiba kayak begini ya, saya sudah mikir kapan mereka akan tidur nyenyak gitu ya, kan masih akan berulang, jangan-jangan berulang lagi gitu loh saya, kan padahal kita mimpi bahwa ketika ada Badan Pangan gitu ya,
kebijakan pangan itu menjadi lebih akuntabel gitu ya. Nah, ini Jadi ada catatan transparan. juga karena itu kan hal yang fundamental aja soal data. Mm-mm. Itu kan di Badan Pangan ini juga tidak terlalu tegas ya. Mm-mm. Hanya salah satu tugasnya kan membangun sistem informasi Sistem informasi pangan. pangan. Itu tafsirnya bisa beda. Yang kita maksud kan sebetulnya adanya satu data yang terintegrasi, yang menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan, sehingga nggak ada perdebatan gitu loh, nggak ada yang menunggangi atau kepentingan lain yang menunggangi untuk kepentingan ekspor, nanti datanya begini kan gitu. Ini kan menjadi masalah. Itu saja nggak tegas. Gitu. Sistem informasi pangan nanti jangan-jangan bikin website cuma gitu. Iya pasti. Itu untuk layanan informasi publik. Yang kita maksud kan data for decision making process yang satu terintegrasi menjadi rujukan di dalam konteks tata kelola atau pengambilan keputusan. Maksudnya Mas David tidak hanya sistemnya, tetapi soal datanya sendiri harusnya clear ya? Iya, itu bagian penting. Karena itu kan rujukannya. Nah, kalau itu nggak ada ya nanti cemas terus. Cemas terus. Karena itu beyond mereka gitu loh. Betul. Artinya beyond kita semuanya ya. Karena saya bayangin ini juga Mas, kalau platformnya atau sistemnya tadi ada di badan ini, kan datanya tetap aja dari kementerian yang terkait kan? Nah, ya itu. Nah, kalau tadi Mas David bilang, karena ini belum ngomong melingkupi soal tata kelola secara keseluruhan prinsipnya, bisa jadi kan kepentingannya masih ada kan? Ya itu apalagi nanti kalau misalnya kementerian ini gitu. Badan Pangan membuat rapat mengundang kementerian. Nah itu kan sama aja dengan rakor Kemenko. Ya. Iya toh? Mestinya kan untuk efektivitas dan efisiensi, iya, Badan Pangan akan mutusin begini. Tetapi bagaimana mengukur akuntabilitasnya ini kan juga belum ada ya. Bagaimana partisipasi publiknya itu kan belum ada juga. Kemitraan nggak diatur. Ya. Kemitraan dan partisipasi publik nggak ada di pasal-pasal pembentukan badan ini. Ini badan ini jadi kayak instrumen gitu loh ya, jadi alat. Alatnya pemerintah atau alatnya presiden untuk mengendalikan apa tersedia dan harga pangan. 9 bahan pokok. Gitu. Itu yang paling dominan di situ. Nanti kan sayang udah di bawah presiden kan harusnya bisa lebih dari itu. Ada Mas David masih ingat ya kemarin beberapa hari yang lalu ada kelakan juga itu BPN tadinya kan BPN ya Badan Pangan Nasional itu ada yang melesetin juga tuh Mas apa Mas kemarin ingat nggak Badan apa itu pengendalian sembako ya nggak salah kalau ada yang mengatakan itu tidak salah karena apa karena yang dominan itu misalnya gini kalau ada 3, ada isu mengatasi rawan pangan, ada isu mengatasi gizi. Kan di pasal-pasal selanjutnya nggak terlalu diatur. Yang diatur hanya yang fungsi yang pertama kan pengendalian pasokan dan harga. Jadi itu dibatasi pangannya jenisnya hanya 9. Kalau ada penambahan atas izin presiden. Jadi ya itu yang kita punya gitu. Dan 9 dari 9 ini sebagian besar itu yang terjadi importasi Mas. Nah itu kan apalagi itu. Nah kalau kamu ngomong soal tujuan undang-undang pangan soal status gizi, pola pangan harapan, itu kan dietary kita itu harusnya beragam ya. Itu kan harusnya seimbang. Ini kan kita heavy di karbohidrat, ya toh, kurang di protein dan laut, mikronutrien yang lain, juga vitamin dan itu kan ada di sayuran malahan. Tapi bagaimana badan ini juga kemudian mendorong bagaimana pola konsumsi ini menjadi seimbang atau nutrition sensitive sistem gitu ya, yang kemudian memberi sinyal itu ke produksi Kementan kayaknya investasinya jangan terlalu banyak di karbohidrat nih, tolong sayur roti gitu. Nah itu akan tercermin di anggarannya segala macam. Protein hewani dari laut. Dari laut, pangan dari laut gimana? Nah maksud saya badan ini harusnya punya kewenangan untuk memberikan sinyal-sinyal itu pada tujuan-tujuan undang-undang pangan gitu. Harusnya. Tapi ini kan ini bahasan yang menarik nih Sobat Pangan. Kayaknya Mas David kita terusin obrolan berikutnya. Kita akan ngomongin soal membedah lebih jauh soal Badan Pangan ini ya. Coba kita akan bedah lebih jauh. Kira-kira konstruksi dan detail-detailnya kayak apa dan apakah pertanyaan di sana bisa menjawab keresahan-keresahan di tingkat petani terutama dan tentu saja tujuan mandat undang-undang pangan yang paling tinggi adalah soal kedaulatan pangan ya. Dan yang paling penting mengapa kita penting ngobrolin ini? Karena kita semuanya mesti tahu nih, mesti literasi kita tentang kebijakan, governance itu penting loh. Karena disinilah sebetulnya akar masalah dari persoalan sengkarut pangan kita. Kita pengen lebih baik, transformasi ke depan lebih pangan kita lebih baik lah.
ke depan gitu. Dan itu supaya nggak dibilang kita sebagai keledai. Kenapa? Karena tadi kata Mas David dari tahun 90-an bahkan mungkin sebelumnya kok jalan di tempat. Kalau masuk ke lubang kok lubangnya sama terus gitu. Boleh sekali-kali nggak usah masuk. Oke, sobat pangan dimanapun berada yang nonton obrolan saya dengan Mas David, rasanya kita harus akhiri obrolan ini karena sudah panjang banget gitu ya. Dan teman-teman jangan lupa saya mau ingatkan, jadi di catatan kali ini, catatan kedaulatan pangan kali ini bahas soal impor dan apa namanya tadi badan pangan ya. Ke depan kita kan banyak isu, banyak hal yang kita akan obrolin ya. Kita diskusikan lagi. Nah sebelum ditutup, sobat pangan dimanapun berada, saya cuma mengingatkan teman-teman juga bisa melihat ya. Teman-teman di KRKP itu bikin satu liputan gitu ya Mas David ya, beberapa minggu yang lalu baru selesai rilis, maksudnya liputannya dari April itu terkait dengan dampak rencana impor di petani ya. Itu teman-teman bisa saksikan di kanal YouTube-nya KRKP yaitu Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Silahkan search, kemudian klik dan tonton ya. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dari video itu. Kalau bisa seperti kata anak-anak sekarang Mas David, like, share, and comment gitu ya. Oke, like, share, dan komen gitu ya kira-kira. Subscribe juga jangan lupa. Oke. Teman-teman juga bisa ngelihat ya obrolan kita nanti di channelnya Orkes ya, podcastnya milik RKP, obrolan via podcast Orkes, dan juga bisa disaksikan di kanal YouTube-nya Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Kita berharap teman-teman kasih input juga ya, kira-kira enaknya ngobrolin ke depan apa gitu ya. Itu akan sangat membantu kita dan supaya belajar bareng. Tadi kata Mas David, kita harus melakukan proses peningkatan literasi kita di isu kebijakan dan pangan dengan harapannya bahwa cita-cita kedaulatan pangan di Indonesia akan segera terwujud, para petani semakin mulia hidupnya. Kira-kira begitu ya. Terima kasih Mas David. Kita sambung minggu depan ya. Sampai jumpa.